Oke Jo, Assalamualaikum ya. Yuk sekarang kita akan belajar tentang apa nih? Pitagoras ya. Ingat kalau kita bicara Pitagoras berarti kita bicara apa coba? Betul, pita dan goras, bukan. Bicara segitiga. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Oke ya. Pokoknya kalau Pitagoras pasti segitiganya siku-siku. Kalau nggak siku-siku ya bukan Pitagoras gitu ya. Oke. Jadi Pitagoras itu sebenarnya perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi gini. Ini ada segitiga dan ini ada siku-sikunya. Ini misalnya sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Yang terpanjang adalah sisi C ya, karena dia yang paling miring di sini ya. Diketahui bahwa nanti C kuadrat, sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, yaitu A kuadrat yang ini ya, ditambah dengan B kuadrat. Nah, inilah sebenarnya rumus umum dari Pitagoras atau teorema Pitagoras. Ngerti ya? Kalau ada cara-cara yang lain atau rumus-rumus yang lain tuh hanya turunan dari ini. Misalnya, kalau saya mau cari A kuadrat misalnya. A kuadrat itu berarti sisi yang tegaknya. A kuadrat itu adalah berarti sisi yang miringnya. C kuadrat dikurangin B kuadrat. Ya, ini kan tinggal digeser ke sini ya. Berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangin B kuadrat gitu ya. Begitu juga dengan B kuadrat. B kuadrat itu berarti artinya C kuadrat kurangin dengan A kuadrat. Udah seperti itu. Paham ya? Sip. Nah, itu namanya Pitagoras. Atau nanti kalau kita dicarikan C-nya, berarti C-nya kan akarnya kuadratnya hilang, berarti yang kanan tinggal dikasih akar, yaitu akar A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Ini juga sama, berarti kalau A berarti sebenarnya akar dari C kuadrat kurangin B kuadrat gitu ya. Ini juga B berarti akar dari C kuadrat min A kuadrat. Ingat ya. Pokoknya sisi yang miring kuadrat itu sama dengan sisi lain, jumlah sisi lain dikuadratkan atau jumlah kuadrat sisi yang lain. Paham? Paham Mas. Contoh Mas? Boleh ya. Contoh. Kalau kita misalnya punya gini. Pitagoras seperti ini. Gitu ya. Di sini saya punya 3. Di sini punya 4. Berapakah ininya? Gitu kan? Ini X misalnya. Berarti nanti X kuadrat sama dengan sisi yang lainnya, yaitu 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Paham ya? Atau X kuadrat sama dengan 9 tambah 16. Berarti X kuadrat sama dengan 25. Atau X-nya adalah akarnya. Akar dari 25. Berarti berapa? 5. Udah, gampang kan? Gampang masif. Itu kalau ditanyakan sisi miringnya. Kalau ditanyakan misalnya contoh yang berikutnya ya. Gini. Saya punya gini. Saya punya gini. Saya punya gini. Oke. Saya punya di sini 13 misalnya. Terus di sini saya punya 12. Ininya misalnya saya kasih namanya Z atau P atau T teh. T. Bagaimanakah T-nya? Ini kan bukan sisi miring. Berarti kalau bukan sisi miring adalah gimana? T kuadrat adalah sisi miring kuadrat dikurangin. Dikurangin ya. Kalau bukan sisi miring yang ditanyakan dikurangin. Tapi kalau sisi miring ditambah. T 13 kuadrat kurangin 12 kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 13 kuadrat berapa? 169 kurangin 12 kuadrat 144. Berarti T kuadrat sama dengan 169 kurangi 144. Betul, 25. Berarti T-nya adalah akar dari 25. Berarti berapa? 5. 5. Sip, itulah T-nya. Gampang ya? Gampang Mas. Inilah yang namanya teorema Pitagoras. Ya udah gitu, apapun itu ya. Pokoknya sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Ngerti ya? Ngerti Mas. Sip. Tinggal latihannya aja. Oke, see you. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum ya. Ini apa ini? Ini soal ya. Tentukan nilai X pada kedua gambar. Nilai X ini, nilai X-nya di sini. Ini miringnya 20.
ya. Ini ada tandanya sama, berarti dia persegi. Kita isi sisi-sisinya, berarti sini 12. Ini juga 12. Gitu kan? Berarti ini juga 12. Nah, kita fokus pada segitiga ini aja nih. Kita fokus pada segitiga ini. Oke, kita kerjain ya. Oke. Kita fokus pada segitiga tersebut. Bahwa X berarti dia bukan sisi miring. Kalau bukan sisi berarti dia pengurangan sisi miring kurangi sisi yang lainnya, yaitu sisi miringnya 20 kuadrat kurangin 12 kuadrat. 20 kuadrat berapa? 400. Berarti X kuadratnya sama dengan 400 kurangin 144. Nah gitu kan. Berarti X kuadrat sama dengan 400 kurangi 144 berarti berapa? 256 gitu ya. Atau X kuadratnya berarti sama dengan akar dari 256. Berapa coba? 16. X nya berarti 16. Paham ya? Udah selesai. Berarti inilah jawabannya, bro. Gitu. 16 berarti X ini adalah 16. Ngerti ya? Sip. Gampang kan? Gampang, cuman gitu aja ya. See you. Bye bye. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Oke bro, ini ada soal bagus nih ya. Ini ada 2 soal nih, ini sama ini. Yang ditanyakan sama-sama AB-nya ya. Tapi saya pisahin untuk yang ini nih. Nah, ini kita bahas di berikutnya ya. Kita potong aja dulu. Oke, kita akan bahas ini dulu ya. Tentukan panjang AB. Panjang AB itu mana? Itu dia ya. Ini kita tarik A ke B. Biar mudah kita kasih garis bantu ya. Kita kasih garis bantu pakai warna oranye misalnya, ini ke sana. Nah, pokoknya kita bikin segitiga ya. Berarti ini siku-siku. Nah, kalau siku-siku berarti dia berlaku Pitagoras. Kalau kita bikin segitiganya jadi seperti ini. Oke. Jadi seperti ini kurang lebih. Ini siku-siku. Di sini A, di sini B. Di sini misalnya E titiknya. Berarti ini E. Di sini tuh 4 cm itu dia maksudnya 4 cm itu dia 4 cm itu dari sini ke sini nih. 4 cm itu semuanya ya. Jadi sebenarnya 4 cm itu kita hapus. 4 cm itu seluruhnya. Dari ini ke sini. Nah, itu 4 cm. Nah, seperti itu ya. Dari ini ke sininya 3 cm. Nah, ini ke sininya 3 cm. Ini 3 cm. Berarti ini ke sininya 1 cm. Ya, berarti ini 1. Nah, seperti itu. Terus E ke B itu sama dengan ini. Sejajar kan? Ini kan berapa? Ini sama dengan ini. Ini tuh berapa tadi? 4. Berarti ini juga 4. Nah, kalau ini 4 berarti ini juga 4 cm juga sama. Berarti ini 4. Akhirnya kan AB-nya seperti itu, ya. A ke B berarti pakai Pitagoras, berarti AB kuadrat sama dengan jumlah sisi yang lain kuadrat atau kuadrat sisi yang lain, yaitu 1 kuadrat tambah 4 kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1 ditambah 16. 1 tambah 16 17. Ya, ini adalah AB kuadratnya. Yang ditanyakan adalah AB-nya. Berarti AB-nya gimana? AB-nya ya akar dari 17. Akar 17 berapa? Susah ya. Udah. Kalau susah udah biarin, enggak usah dipaksain. Berarti jawabannya adalah tetap akar 17 gitu aja. Paham ya? Nah, semudah itu ya. Yang berikutnya tadi, yang tadi. Yang ini juga. Ini yang ditanyakan AB juga sama. Ya, yang ditanyakan AB. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya gini. Kita kasih garis bantu. Ya, garis bantunya ada siku-siku, tarik garis ke sini. Oke, berarti ada DB. Kita akan cari DB-nya dulu. Berarti DB kuadrat sama dengan adalah yang ini siku-sikunya kan di sini. Berarti DB itu sisi miring, sisi tegak sama sisi datarnya itu ini. 4 sama 7 ya, karena di sini siku-sikunya. Oke. Berarti 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ya enggak tuh? Ya, ini aja lah ya. Oke. 4 kuadrat 16 ditambah 7 kuadrat 49. 16 tambah 49 jadi berapa? 65 ya. 65. Ini adalah DB kuadratnya. Yang ditanyakan DB-nya. Nah, berarti akar dari 65. 65 diakarin berapa? Iya betul, susah ya. Kalau susah ya udah biarin ya, biarin. Oke. Kita biarin aja di sini, oke.
Ini berarti akar 65 sininya. Akar 65. Oke, di sini. Kita akan cari AB-nya sekarang. Berarti AB kuadrat. AB itu sisi datar, bukan sisi miring. Berarti nanti pengurangan. Berarti sisi miring kuadrat, yaitu nanti sini DB kuadrat ya. DB kuadrat kita tulis ini sini kan DB kuadrat tuh. DB kuadrat dikurangi dengan yang satunya yaitu AD kuadrat. Boleh gitu ya, atau boleh langsung akar 65 dikuadratin boleh, nggak apa-apa. DB kuadrat atau oh udah ada nih DB kuadratnya yaitu 65. DB-nya akar 65 dikuadratin jadi 65. Dikurangi AD, AD-nya 6 berarti 6 kuadrat. Gitu ya. Berarti 65 dikurangin 36. 65 kurangin 36 berapa? Betul, 29. Ini adalah AB kuadrat. AB kuadratnya adalah berapa? 29. Yang ditanyakan adalah apanya AB, ya berarti akarnya. AB berarti akar 29. Berapakah akar 29? Iya, sekian, alias susah ya. Berarti tetap aja berarti akar 29. Udah, ini jawabannya. Udah gitu aja. Ya, jadi kalau susah diakarkan biarin aja, nggak usah dipaksain ya. Nanti malah stres ya. Oke, see you. Bye bye. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Ada soal bagus nih. Perhatikan gambar dua persegi di samping dua persegi. Berarti ini ada persegi yang besar, ada persegi yang kecil. Panjang sisi persegi yang besar ada 15. Berarti ini 15, ini juga 15. Oke ya. Sip. Terus berikutnya, luas persegi yang kecil 25 yang ditanyakan X-nya. Oke, perhatikan di sini. Sedikit saya manipulasi, saya hapus ininya. Oke, tapi kita udah tahu bahwa luasnya adalah berapa? 25 cm persegi. Kalau luasnya 25 berarti artinya sisinya berapa? 5 ya. Sini 5. Ini 5. Nah, ini juga 5. Kalau 5 berarti nanti kita bisa cari apanya nih? Cari apanya ya? Oke, yuk. Ini 5, ini 15. Ini 15. Oke, paham ya? 5, 15. Ininya 15 juga, kan ini persegi. Berarti panjang ini akan sama dengan panjang ini. Ini 15 juga. Oh, dapat segitiga tuh. Kalau saya kasih nama A misalnya, sini B, sini C, gitu ya. Sini D, seperti itu. So, sini E, sini F. Nah, titik sini G misalnya. Ada segitiga ABE. Kebayang nggak saya gambar di sini? Oke. Nih gambar di sini. Oke. Ini ada A, ada B, sama ada E. Oke ya. AB-nya 15, berarti sini 15. BE ini 15, ini 5, berarti 20. Oke. Yang dicari adalah nilai X itu yang ini, miringnya. Oke. Oke, Mas. Berarti X kuadrat itu kan miring. Berarti miring itu adalah jumlah sisi yang lainnya atau jumlah kuadrat sisi yang lainnya, yaitu ini AB sama BE. Berarti 15 kuadrat. Gitu kan ya. Terus tambah 20 kuadrat. Oke, oke Mas. Berarti ini jadi 225 ditambah 400. Berarti 625 ya nggak? 625. Ini yang disebut sebagai X kuadrat. Yang ditanyakan X-nya. Ya tinggal diapakan? Diakarkan. Berarti 625. Akar 625 berapa? 5 Oh, berarti X-nya itu ketemu berapa? 25. Selesai? Selesai. Berarti ini ketemu 25. Ternyata segini itu X-nya 25. Gampang ya? Sip, itu aja. Intinya harus kalian tahu segitiga siku-sikunya ya. Oke? Oke, Mas. See you. Bye bye. Assalamualaikum.